Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasopari dari kelas Manajemen 22J akan mempresentasikan tentang risiko pasar mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Oke, yaitu yang pertama, apa sih itu risiko pasar? Risiko pasar adalah potensi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga atau nilai suatu aset atau instrumen keuangan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar, dapat mempengaruhi berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang asing. Contohnya, penurunan harga saham perusahaan besar dapat terjadi karena kondisi ekonomi global atau kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko pasar. Yang pertama yaitu risiko harga, perubahan harga suatu instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan komoditas. Contohnya fluktuasi harga minyak yang mempengaruhi pasar energi. Yang kedua, risiko nilai tukar, yaitu mempengaruhi investasi yang dilakukan dalam mata uang asing. Contohnya penurunan nilai tukar IDR terhadap USD merugikan investor dalam mata uang asing. Dan yang ketiga yaitu risiko ekuitas, yaitu saham atau instrumen ekuitas yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham. Contohnya yaitu penurunan harga saham perusahaan karena kinerja buruk. Dan yang keempat yaitu risiko suku bunga, yaitu mempengaruhi nilai aset atau kewajiban terutama untuk obligasi. Contohnya penurunan nilai obligasi karena kenaikan atau bunga. Dan yang terakhir yaitu risiko komoditas seperti minyak, emas, atau produk pertanian yang mempengaruhi pasar global. Dan sebagai contohnya kenaikan harga minyak meningkat biaya transportasi dan produksi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan risiko pasar. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, yaitu seperti resesi atau inflasi tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu sentimen pasar yang dipengaruhi oleh berita atau peristiwa global. Yang selanjutnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah atau moneter pemerintah seperti perubahan suku bunga, pajak, atau subsidi dapat mempengaruhi pasar. Dan yang terakhir yaitu perubahan teknologi mempengaruhi nilai pasar beberapa sektor. Misalnya memperkenalkan alternatif yang lebih efisien. Yang selanjutnya cara mengelola risiko pasar. Yang pertama diversifikasi portofolio, yang kedua hedging, yang ketiga analisis risiko, yang keempat mengikuti berita dan tren pasar. Yang selanjutnya yaitu dampak risiko pasar, yaitu kerugian finansial, volatilitas pasar, dan yang terakhir keterbatasan perencanaan. Contoh kasus yang terdapat di risiko pasar, yang pertama krisis finansial di 2008, banyak perusahaan dan individu mengalami kerugian besar akibat penurunan nilai saham, obligasi, dan aset lainnya. Dan yang kedua, fluktuasi harga minyak mempengaruhi perubahan energi dan energi penghasil minyak, kenaikan harga dan meningkatkan biaya operasional. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan mengelola risiko pasar. Kelebihannya mengurangi potensi kerugian besar yang dapat terjadi karena fluktuasi pasar, memberikan perlindungan terhadap investasi dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya yaitu membantu investor dan perusahaan membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan analisis risiko. Dan kekurangannya yaitu biaya untuk melakukan diversifikasi atau hedging. Dan yang kedua, tidak dapat mengenai semua fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset. Yang terakhir yaitu memperlakukan pemantauan dan analisis yang cermat secara berkelanjutan. Dan untuk kesimpulannya yaitu risiko pasar adalah bagian tak terhindar dari dunia investasi dan dapat mempengaruhi banyak jenis aset. Mengelola risiko pasar melalui diversifikasi, hedging, dan analisis yang tepat adalah langkah penting untuk minimalkan kerugian yang mungkin timbul. Investor perlu selalu waspada terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan fluktuasi pasar dan mempengaruhi portofolio mereka.
Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.